Halo business owner, senang banget bisa ketemu lagi di podcast Invest Consulting Indonesia. Aku Hani. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang kelihatannya simple, tapi kalau main dikit bisa bikin bisnis oleng. Tahu nggak sih, kalau sekarang di Indonesia, label halal itu bukan lagi sekedar soal keyakinan atau nilai religi aja, tapi sudah menjadi kewajiban hukum negara. Bayangin, kalau produk kamu belum punya sertifikat halal, resikonya tuh nggak main-main loh. Produk ini bisa ditarik dari pasar atau dilarang beredar sama sekali. Nah, biar bisnis kamu tetap aman dan makin dipercaya konsumen, hari ini aku sudah ditemani pakarnya nih. Ada Kak Ansari, halal expert dari Inside of Consulting Indonesia. Halo teman-teman semua. Halo Kak Ansari, apa kabar hari ini? Ya, baik Hani. Alhamdulillah baik, siap berbagi insight bersama di sini bersama Hani. Nah, mumpung ada ahlinya nih, Kak, jujur aja ya, masih banyak teman-teman pengusaha tuh mikir, sebenarnya seberapa urgent sih Kak sertifikasi halal untuk kondisi di Indonesia saat ini? Oke. Jadi sangat urgent sekali Hani. Jadi semenjak ada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, itu sifatnya sertifikat halal sekarang itu udah mandatori atau udah wajib nih bagi negara. Makanya saya juga sering ketika bertemu klien, aku selalu bilang kalau ibaratnya sertifikat halal itu sekarang udah menjadi paspor gitu. Jadi paspor sebuah produk itu. Wah, paspor produk ya Kak, menarik banget istilahnya. Ya, jadi gini ya Hani sama teman-teman, analoginya tuh gini, tanpa paspor kita kan nggak bisa tuh secara langsung ke suatu negara. Nah, makanya aku selalu ngasih tahu kalau ini sebagai paspor produk, karena dengan kita ada paspor produk tersebut dengan sertifikat halal, kita bisa leluasa menjual produk kita di Indonesia. Secara hukum produk kita tuh diakui. Jadi karena di Indonesia udah mandatori tuh, nah jadi kita wajib tuh punya sertifikat halal. Pentingnya secara hukum itu. Jadi nggak cuma branding doang, itu sih. Oke, masuk akal banget nih Kak. Tapi masih ada satu hal nih yang bikin teman-teman owner tuh bingung Kak. Kenapa sih deadline-nya itu beda-beda? Ada yang 2024, terus ada lagi yang 2026 sampai 2029. Kenapa sih Kak nggak sekaligus aja biar nggak pusing? Oh, oke. Paham sih. Jadi gini nih, di pemerintah kita itu realistis aja gitu. Jadi kalau semuanya dijadiin satu nih, wajib di 2024 atau 2026, itu pasti kelabakan. Juga di jenis produknya itu berbeda. Khususnya ini yang fase pertama itu kan yang kemarin tuh 17 Oktober 2024. Nah, walaupun yang fase pertama udah lewat nih, produk makanan dan minuman. Nah, itu juga kita nggak boleh lengah gitu aja ya. Kita harus menatap ke fase yang ke depan nih. Fase kedua juga penting. Nah, ini dia nih. Fase kedua ini buat siapa aja sih Kak? Dan kapan nih batas deadline-nya? Oke, kalau untuk fase kedua ini batas deadline-nya yaitu 17 Oktober 2026. Yaitu untuk kosmetik, kemudian suplemen kesehatan, obat tradisional, kemudian ada barang gunaan juga. Nah, untuk barang gunaan sendiri itu ada baju, terus sepatu. Nah, ini juga nanti akan diwajibkan untuk halal. Oh, baju sama sepatu juga ya Kak? Iya, jadi kenapa baju dan sepatu itu juga wajib? Karena halal kan nggak cuma tentang mengandung babi dan sebagainya. Jadi halal juga kita menjelaskan kalau itu terbebas dari najis. Contohnya ya teman-teman, kalau sepatu itu kenapa wajib halal? Nah, perlu kita ketahui, sekarang ini banyak sekali sepatu yang berasal dari kulit babi. Nah, tapi kan itu nggak kita makan mas, tapi kenapa harus halal? Nah, jadi gini teman-teman, perlu kita ketahui kalau babi sendiri termasuk ke dalam najis mughaladoh. Nah, itu maksudnya ke najis. Kita kena babi aja harus 7 kali penyucian, yang satunya menggunakan tanah. Makanya kenapa barang gunaan yang seperti sepatu yang mengandung kulit babi seperti itu juga harus ada sertifikat halalnya. Jadi kalau buat konsumen nih, biar aware, biar konsumen juga tahu, oh ini sepatunya udah ada sertifikat halalnya, berarti udah bebas dari najis. Seperti itu sih Hani. Nah teman-teman, karena fase 2 itu di 2026, ini udah bentar lagi nih. Ingat ya, 17 Oktober tahun 2026 itu udah memasuki wajib halal yang fase kedua. Jadi buat pelaku usaha nih, mulai sekarang udah harus persiapan nih. Yang produknya belum halal, mulai sekarang harus dipersiapkan lagi agar prosesnya juga bisa segera tercapai. Kosmetik 2026. Oke, noted ya guys ya. Kak, dari pengalaman kakak menjadi expert di Inside Of nih, tantangan apa aja yang paling sering bikin pengusaha gagal atau prosesnya jadi lama banget? Oke. Jadi yang paling sering itu terjebak di area yang namanya subhat ya, atau area abu-abu. Jadi banyak perusahaan yang nggak sadar kalau bahan baku yang mereka pakai itu belum jelas kehalalannya. Contohnya dari luar negeri itu banyak yang belum memiliki sertifikat halal seperti itu. Nah, dan di halal Indonesia pun kalau produknya atau bahan bakunya berasal dari luar negeri, itu kalau belum terdaftar di Indonesia, itu yang pertama itu wajib menyertakan alur proses produksi, yang kedua ingredientnya itu apa aja, kemudian yang ketiga itu juga COE-nya. Nah, jadi banyak tantangannya tuh dari pengusaha, pelaku usaha itu nggak aware di situ. Ketika kita minta dokumen, kadang kenapa harus minta ini, banyak pertanyaan seperti itu. Contohnya seperti itu sih. Dan juga kurang pengetahuan dari mereka sih, apalagi juga ada gap bahasa, terkadang seperti itu sih kalau ada klien yang dari luar negeri. Terus kalau kayak gitu tipsnya apa nih Kak, biar prosesnya tuh mulus gitu buat perusahaan yang lagi pengen daftarin sertifikasi halal? Oke, untuk tipsnya sendiri ada 3 ya teman-teman. Pertama yaitu siapkan penyeliah halal. Jadi perusahaan harus punya penyeliah halal minimal 1 ya, yaitu supervisor atau
halal supervisor yang dia tuh dari perusahaan tersebut dan minimal beragama Islam dan kompeten. Jadi entah itu dia dari divisi manapun, tapi dia itu kompeten. Jadi dia tahu tentang sertifikasi halal itu bagaimana, prosesnya itu bagaimana, peraturannya itu bagaimana. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu komitmen dari manajemen itu sendiri. Nah, komitmen dari manajemen itu sendiri dengan dia mempunyai peraturan yang terkait dengan halal atau kebijakan tertulis terkait dengan halal. Jadi ketika perusahaan tersebut sudah menerapkan sertifikasi halal atau melakukan sertifikasi halal, mereka harus punya tuh komitmen dari perusahaannya, kebijakannya itu bagaimana. Kayak gitu harus ada. Yang kemudian yang terakhir, ini yang paling terakhir nih, yang banyak yang nggak tahu, pisahkan fasilitas. Pisahkan fasilitas itu gimana? Jadi gini, jadi banyak pelaku usaha yang nggak tahu, misal di pabrik A, itu produknya ada 5. Ternyata 2 produk itu mengandung babi. Nah itu juga nggak boleh, jadi harus dipisahin. Jadi di manufaktur yang khusus disertifikasi halal itu nggak boleh ada kontaminasi dengan produk yang non halal atau haram yang mengandung babi, itu nggak boleh, makanya harus dipisahkan. Seperti itu sih Hani. Kalau dengar dari syaratnya sih kelihatannya ribet Kak, tapi sebenarnya alurnya seribet itu nggak sih Kak? Sebenarnya enggak sih, kalau alurnya tuh nggak ribet. Yang kebanyakan orang nggak tahu makanya bilang ribet. Sebenarnya tuh untuk alurnya sendiri tuh nggak ribet teman-teman. Yang pertama pastinya kita harus punya legal dokumen. Legal dokumen contohnya kayak kita harus punya NIB. Karena sertifikat halal ini kan dari Indonesia, dan untuk persyaratannya sendiri di Indonesia harus punya NIB. Jadi NIB-nya itu terintegrasi sama OSN. Nanti kita itu pendaftarannya melalui aplikasi Si Halal. Jadi dari sistem dari BPJPH sendiri itu ada yang namanya Si Halal. Nah yang pertama itu. Jadi yang pertama itu kita submit dokumen, kita persiapkan dokumennya disiapkan semua. Nah jika pelaku usaha itu dokumennya lengkap itu cepat, enak. Jadi tinggal kita pengajuan dokumen, kemudian yang kedua kita menunggu verifikasi dari BPJPH. Nah dari BPJPH itu dilihat ini bisa nggak daftar sertifikat halal, karena gini, banyak pelaku usaha itu yang nggak tahu produknya itu ternyata produk yang nggak wajib sertifikasi halal, tapi dia juga pengen ada sertifikat halal. Nah sebenarnya itu juga nggak bisa, karena ada persyaratannya lah. Contohnya kalau bahan-bahan seperti bahan tambang, sayur kayak gitu, itu nggak perlu sertifikat halal, karena itu bahannya alami, nggak ada proses pengolahan dan sebagainya, itu nggak boleh. Nah itu diverifikasi sama BPJPH, dilihat lagi. Kemudian juga kalau bahan bakunya dari luar negeri itu, yang tadi aku bilangin ya teman-teman, ada yang 3 dokumen itu dicek kembali. Kalau ada 1 dokumen yang nggak ada, itu juga nggak bisa, nanti dibalikin lagi dari BPJPH. Nah kemudian kalau itu sudah oke, udah dilihat dari BPJPH, udah lolos verifikasi, selanjutnya adalah proses audit. Jadi nanti fasilitas kita akan diaudit oleh LPH. Nah LPH-nya mana aja, nah itu terserah teman-teman semua mau pilih LPH mana aja. Semua LPH itu bagus kok, semua LPH bagus, semua LPH juga enak. Nah itu kita diaudit oleh LPH. Nah kemudian ketika proses audit udah selesai, selanjutnya kita menunggu sidang fatwa dari MUI. Jadi ketika produk kita udah dilakukan audit nih, nah nanti sama auditor itu diserahkan ke fatwa MUI. Jadi disidangin tuh sama MUI, ini produknya bisa atau enggak, seperti itu. Nah habis itu ketika dari MUI udah oke, udah approve, lalu sertifikat halal dapat terbit. Nah nanti untuk mendownloadnya bisa langsung di aplikasi halal juga. Teman-teman jangan lupa kalau sertifikat halal di Indonesia itu yang ada logo yang seperti wayangnya itu ya, yang dari BPJPH. Luar biasa, banyak banget nih ilmunya hari ini ya Kak. Terakhir nih, ada nggak sih Kak pesan-pesan untuk para business owner yang mungkin sekarang lagi nonton sambil mikir-mikir nih Kak? Oke, pesan mungkin dari saya untuk business owner, jangan nunggu deadline-nya mepet. Jadi udah jadi kebiasaan lah orang Indonesia ya, kalau belum mepet belum dikerjain, jangan nunggu sampai mepet dulu. Kalau saran dari saya, mulai dari sekarang kalau emang udah mau pengurusan sertifikat halal, ya udah kita persiapkan dari sekarang. Jadi nanti biar prosesnya juga gampang dan enak juga. Setuju banget nih Kak. Nah buat teman-teman yang masih pusing soal dokumen dengan cara screening bahan baku atau takut gagal pas audit nanti, gak usah khawatir. Insider Consulting Indonesia siap mendampingi kamu. Insider sudah berpengalaman selama 9 tahun menangani 1000 lebih registrasi produk, dari registrasi kosmetik, alat kesehatan, PKRT, hingga sertifikasi halal. Betul sekali. Ya, kita Inside Off, kami siap membantu buat teman-teman semua pelaku usaha. Kita siap membantu dari A sampai Z. Mulai dari gap assessment, bantu persiapan dokumennya, hingga ketika dilakukan audit dengan LPH, kita pasti akan mendampingi. Seperti itu sih. Betul banget. Tunggu apa lagi teman-teman? Langsung aja hubungi Inside Consulting Indonesia untuk konsultasi gratis. Kalian bisa scan QR code di layar atau klik link di description di bawah ini. Inside Consulting Indonesia, your trusted partner in regulatory and compliance. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa untuk aktifkan notifikasi untuk update regulasi terbaru di Indonesia.